Tuhan, kalau kita boleh dihantarkan sampai bulan Juli di minggu yang pertama, banyak perkara yang boleh terjadi atas hidup kita. Namun satu perkara, jikalau pagi yang indah ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, biarlah kita manfaatkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita undang hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Saudang semua sidang jemaat bangkit berdiri. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagi
padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu atas umat-umat-Mu ya Bapa. Kami boleh menginjakkan kaki kami di minggu yang pertama bulan yang ke-7 ya Bapa. Banyak perkara boleh terjadi atas hidup kami. Namun satu perkara, Engkau masih memberikan kekuatan, memberikan kesehatan terlebih umur panjang bagi setiap kami ya Bapa. Kami datang dari rumah membawa beban persoalan kami. Kami yakin Engkau akan menolong setiap kami. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu, sebelum kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, biarlah kuduskan dan layakkan setiap kami untuk kami layak datang di hadirat-Mu ya Bapa. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu segala kekurangan kami ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong setiap kami ya Bapa. Pergumulan apapun saat ini yang kami rasakan ya Bapa, mari Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan jawaban lewat firman-Mu ya Bapa. Bagi setiap kami imam-imam yang melayani di altar-Mu ya Bapa, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami ya Bapa. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati ya Bapa. Terlebih khusus menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu sebentar boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Juga menyerahkan umat-Mu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, yang sakit Kau jamah dan sembuhkan dan kuasa bilur-Mu, yang dalam keperluan dimanapun mereka berada, Engkau akan melawat dan menjaga dan lindungi senantiasa. Yang lalai pun Engkau akan mengampuni setiap umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau hentarkan tibakan di tempat ini dengan selamat. Biarlah sukacita hadir tengah-tengah kami, damai sejahtera ada menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian pesalo yang mengingatkan bahwa mengapa Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi milik Tuhan.
Tuhan, saya ingin mengajak sidang jemaat pujian yang semangat, namun saya ingin Bapak Ibu sidang jemaat mungkin di samping kanan kiri suami atau istri kita atau saudara seiman kita boleh buka masker sejenak untuk kita memberikan senyuman yang termanis. Untuk di samping kanan kiri kita menandakan bahwa ada sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan ya, dari tadi terlalu serius jadi kita perlu memberikan senyuman yang termanis. Kalaupun mungkin tadi suami istri belum memberikan senyuman termanis, pagi hari ini kita memberikan senyuman yang termanis. Saya undang semua sidang jemaat bangkit diri. Selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Saya persilakan duduk kembali. Saya memberikan kesempatan untuk persembahan kursus sekolah minggu.
Puji nama Tuhan, anak-anak dari sejak kecil sudah kita didik untuk boleh belajar melayani Tuhan. Saya masih mengajak sidang jemaat bangkit diri sekali lagi ya. Kita pujikan pujian yang semangat karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Selalu baru namamu,
semangat bangkit diri. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita tetap bangkit berdiri. Kita sudah banyak puji nama Tuhan. Terlebih penting kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di dunia ini. Haleluya Yesus. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena cintanya Tuhan bagi umat-umatnya. Hidupku, bimbing
pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian yang kami persembahkan kepadamu. Pujian yang keluar dari lubuk hati kami, merupakan satu kerinduan dan harapan kami kepada Tuhan. Dan terlebih, inilah kerinduan kami keberhadiran di atas pujian umat-Mu untuk melawat kami semua Tuhan. Hingga setiap kami yang hadir di tempat ini, kami merasakan kekuatan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, membentuk setiap pribadi-pribadi kami menjadi bait-Mu yang kudus, untuk menikmati segala kasih-Mu, kuasa-Mu, menikmati firman-Mu hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami akan teduh tenang untuk mendengarkan suara-Mu. Sebabnya kudus kelayakan hamba, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, buka firman-Mu Tuhan, hingga setiap kami, hati kami terculik melihat kebenaran secara utuh, kebenaran yang nyata untuk mengubah setiap hidup kami Tuhan, membentuk setiap pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Bapa, mari kuasai, penuhi kami dengan roh, layakkan, kuduskan kami, lebih hamba-Mu, lidah, bibir, hati, perasaan kami, biarlah layak dipakai oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, waktu yang singkat ini saya sebenarnya mau melanjutkan tentang bait Allah, ya. Tetapi kita sampai di mana Tuhan tuntun kita akan lanjutkan, ya. Kalau Tuhan izinkan suatu saat nanti saya bisa bersama-sama saudara lagi, nanti bisa dilanjutkan tentang bait Allah. Sebelum itu mari kita bersama-sama kembali membaca kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 seluruh sidang Jumat membaca dan ayat 3 nanti Pak Sarijo untuk membacakan kita semua. Ayat yang kedua firman Tuhan berbunyi 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus dari surga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota Yerusalem baru berhias bagai pengantin perempuan. Lalu ayat yang ketiga, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Ya, diam bersama-sama mereka. Nah, kalau kita melihat dua ayat ini adalah dua yang disatukan dalam kesatuan, di mana mempelai wanita Tuhan itu bagikan kota Yerusalem baru yang sedang berhias untuk mempelai pria surga. Nah, mempelai wanita Tuhan itu berada di dalam bait Allah. Ya, berada di dalam bait Allah, berada dalam kuasa hadirat Tuhan. Sebab kalau kita berbicara bait suci, maka pada hari Rabu kemarin sudah diterangkan bahwa bait suci itu
tempat di mana Allah berhadirat di tengah-tengah umatnya. Ya, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Allah diam bersama-sama gerejanya, bersama-sama mempelainya. Nah, sekarang kita melihat, kita sudah belajar tentang bagaimana bait Allah itu, kita belajar. Sekarang kita melihat kenyataan di dalam perjanjian baru, sebab kita sudah belajar bagaimana bait Allah Musa, bagaimana bait Allah Daud yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah Musa dibangun dengan kayu penaga yang disalut emas, sedangkan bait Allah Daud yang dibangun Salomo dibangun dari batu-batu. Ya, yang benar mana? Yang dari kayu atau dari batu? Tetapi sama, baik itu dari kayu, dari batu adalah sama-sama berbicara kepada pribadi-pribadi. Batu-batu itu adalah manusia-manusia. Ya, batu-batu itu manusia-manusia yang dibangun untuk pembangunan rumah yang rohani. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14, mari. Ya, tolong Pak Segijo. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-14, firman itu diam di antara mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah gereja Tuhan. Mereka itu adalah kehidupan saya dan saudara. Siapa yang diam itu? Firman. Siapa firman itu? Adalah Allah. Jadi tabernakel yang rohani adalah tabernakel gereja yang di dalamnya itu diam firman Allah. Siapa firman Allah itu? Allah. Yang di dalam perjanjian lama, yang dijanjikan Allah kepada Abraham, dijanjikan Allah kepada Musa, aku akan diam di tengah-tengahmu. Lalu Musa membuat tabernakel seperti yang dilihat di atas gunung Horeb. Puji Tuhan. Kemudian tabernakel itu terus sampai pada zaman hakim-hakim, sampai pada zaman Samuel. Masih ada, tetapi tabernakel itu kemudian disemi permanenkan di Silo, saudaraku. Lalu sesudah itu tidak kedengaran lagi sampai akhirnya Daud membuat kemah suci setelah ia merebut kota Yerusalem. Dan kemah suci itu dibuat dari batu-batu. Ya, haleluya. Kita sudah mendapatkan itu pada hari Rabu kemarin. Nah, sekarang yang menjadi pokok pembicaraan pagi ini adalah kemah yang dibangun di dalam perjanjian baru. Kemah yang dibangun di dalam perjanjian baru. Kemah suci. Siapa tabernakel itu? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan itu? Siapa tabernakel yang adalah gereja Tuhan itu? Yang di dalamnya diam firman Allah. Nah, kalau tabernakel dalam perjanjian baru itu firman Allah diam di dalam orang itu, maka kehidupan orang itu dia akan hidup dituntun oleh firman itu. Dia akan berhias, dia mempelai wanita Tuhan, dia akan berhias untuk suaminya, untuk Tuhan, sampai Tuhan menyanjung dia.
disanjung. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Kalau firman Allah itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau firman Allah itu sudah menjadi bagian di dalam gereja Tuhan, maka gereja Tuhan itu akan hidup di dalam firman itu. Kemudian realisasi dalam kehidupannya bagaimana? Agak tegang, saudara. Ya, saya tahu kalau saya menyampaikan firman Allah seperti ini, yang di belakang sana sambil amin, amin. Amin, saudara? Amin. Tapi aminnya ada yang amin benar, ada yang hamin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kalau firman Allah itu adalah pelita. Sekali lagi ya. Bab firman itu di dalam kita. Kalau firman itu adalah pelita, maka kita tabernakelnya, bait Allahnya menjadi terang. Itu pasti. Ya. Kalau firman itu pelita, maka dimanapun kita berada, kita adalah terang. Amin, saudara. Kalau firman itu suluh, kalau firman itu suluh, maka pasti seluruh langkah kita, seluruh jalan kita akan mengikuti suluh itu, akan mengikuti firman itu, akan berjalan di dalam suluh itu, supaya ketika kita berjalan di dalam kegelapan, maka kaki kita tidak akan terantuk dan jatuh. Sebab kita sudah menempatkan firman itu menjadi suluh. Ya, firman itu menjadi suluh dalam perjalanan. Maka firman itu dia akan menjadi panglima di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Dia akan memberikan komando di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau firman Allah itu adalah hukum. Ya. Kalau firman Allah itu adalah hukum, maka kita harus menjadi pelaku taat kepada hukum itu. Ya. Harus menjadi pelaku firman. Kalau firman itu sudah diam di dalam kehidupan saya dan saudara, dan firman itu tampil sebagai hukum, kita orang-orang yang melakukan warga negara yang baik adalah warga negara yang taat kepada hukum. Gereja Tuhan yang baik adalah gereja Tuhan yang taat kepada firman. Puji Tuhan. Ini saudaraku. Tetapi kalau firman Allah itu adalah berita sukacita. Sekali lagi. Kalau firman Allah itu adalah berita sukacita, maka gereja Tuhan itu adalah kehidupan yang berbahagia. Amin, saudara? Amin, saudara? Tempatkan firman itu untuk membahagiakan kita. Dan kalau firman itu adalah pencipta alam semesta, kalau firman itu adalah pencipta alam semesta, maka kita akan mengalami berbagai-bagai mujizat dan perbuatan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kita. Oh, dahsyat, saudaraku. Firman itu diam di antara mereka.
Sebab firman itu Allah. Mereka siapa? Bait Allah. Nah, kalau kita hidup di dalam firman, maka kita berpadanan dengan firman itu, pada akhirnya kita akan berhias untuk mempelainya. Pengantin yang berhias untuk mempelainya, sampai mempelai wanita itu dipuja-puja mempelai prianya. Puji Tuhan. Hai bapak-bapak, apakah bapak-bapak adalah pemuja mempelai wanita? Hah? Bu Yani, bapaknya biasa memuji enggak? Saudara, bapak-bapak, wanita itu adalah makhluk yang suka dipuji. Wanita itu adalah makhluk yang suka dipuji. Pria itu biasanya orang yang tidak suka terbuka. Ya. Kalau seorang pria itu dia mengagumi sesuatu cukup dengan luar biasa. Hebat. Tetapi kalau wanita dia sukanya dipuji dengan terbuka. Tahu Pak Amri? Walaupun masaknya asin, puji dia. Ya, jangan sekali-kali bapak-bapak bilang sama ibunya goblok. Halo? Ada yang biasa bicara goblok enggak? Oh, ada juga. Ya, wanita itu tidak usah dikatakan goblok. Saudara bilang, aduh, begitu saja sudah merasa kalau dia itu tidak baik, tidak benar. Waduh, kok begini ya? Nah itu sudah. Karena wanita itu suka dipuji. Dan ternyata mempelai laki-laki itu memuji mempelai wanita itu dahsyat, saudara. Saya melihat, saya menemukan sebuah ayat yang saya berpikir terlalu lama untuk mengerti, untuk memahami pujian ini. Coba kita coba ya, kita menyimpang sedikit saja. Kidung Agung 6 ayat 9 dan 10. Kidung Agung ya. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Terus? Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Terus? Permaisuri dan selir-selir memujinya. Ya cukup. Sekarang ayat yang ke-10 khusus untuk laki-laki. Bapak-bapak, terutama bapak-bapak baca yang keras. Ya, jangan mikir dulu, baca dulu, mikirnya belakang. Haleluya. Ayo, Pak Denny ya, baca ya. 2, 3. Ulangi, enggak kompak ini bapak-bapak ini. Terlalu banyak mikir nih. Yang kompak, siapakah dia yang muncul? 2, 3. Fajar merekah, indah bagikan bulan purnama, bercahaya bagikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan mancingnya. Haleluya. Ibu-ibu, puji Tuhan. Loh yang keras ibu-ibu. Ibu-ibu, puji Tuhan.
Suamiku memuji aku hari ini. Loh, kok ketawa? Tahu Pak Bagio? Mana Pak Bagio? Di mana? Ah, biasa memuji istrinya enggak? Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagikan bulan purnama. Coba Pak Timotius kalau dengan Bu Ida begitu. Siapakah dia? Ya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagikan bulan purnama. Bercahaya bagikan surya. Sampai di situ dulu. Ya. Ini mempelai. Wanita dipuji oleh mempelai pria. Siapa dia yang muncul laksana fajar mereka? Fajar itu datangnya pagi hari. Dia mengakhiri masa kegelapan. Gereja yang berdandan, dia berhias untuk suaminya, dia menjadi fajar bagi suaminya. Wanita-wanita yang berhias untuk suaminya, dia menjadi fajar bagi suaminya. Tatkala suami dalam keadaan kelam kabut, tatkala suaminya dalam keadaan mengalami satu goncangan jiwa, mengalami satu peristiwa yang membuat hatinya suntuk, gelisah. Tetapi istri dia datang menjadi fajar bagi suami. Luar biasa ini saudaraku. Dia dipuji. Haleluya. Bagikan bulan purnama bercahaya. Purnama yang indah. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah suami sudah mungkin putus asa. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah keluarga. Dia sampai keningnya berkerut, saudara. Saya orang yang tidak bisa menyembunyikan diri dari perasaan. Gigi saya bisa senyum. Tapi jidat saya ini nggak bisa tertipu, menipu. Sebab kalau saya pikirannya sudah banyak pasti berkerut. Kenapa? Karena saya tidak pernah facial. Mungkin bapak-bapak yang sering facial itu kalau berkerut supaya tidak kelihatan. Tapi saya enggak. Ya ini, berkerut. Tetapi istri-istri yang bijak, dia hadir menjadi purnama yang indah bagi suaminya. Sudah suaminya sudah mulai diam, duduk, termenung. Istrinya tambah-tambah lagi. Bawa piring limpar, jeblak, duar. Tutup pintu kayak nutup jendela apa. Duak, jeblak, duar. Tambah suntuk. Tapi istri-istri di sini tidak begitu ya? Enggak ya? Puji Tuhan. Enggak ya Mbak Ir ya? Mana Mbak Ir? Ada enggak? Di mana Mbak Irnya datang enggak? Oh enggak datang? Oh wah ada. Tidak begitu ya Mbak Ir ya? Enggak ya? Jadi purnama. Oh kadang-kadang. Ini saudaraku. Haleluya. Dan ia bercahaya bagikan surya. Ya, bercahaya bagikan surya. Puji Tuhan. Tapi yang terakhir, ya, dahsyat seperti bala tentara. Ini Pak Sarijo. Kalau punya istri dahsyat seperti bala tentara, seneng enggak? Enggak, menakutkan. Hah? Loh ini dipuji loh ini. Ayo, bapak-bapak, ayo ini. Punya istri yang dahsyat seperti tentara enggak? Jangan takut bapak-bapak. Takutnya di rumah saja, kalau di sini enggak usah takut. Gimana?
Betul? Oh betul. Kadang-kadang istri yang seperti itu ternyata dahsyat seperti tentara. Kayak apa itu saudaraku? Tentara itu kalau datang dia serem gak? Serem. Kalau ngomong keras. Apakah istri saudara juga begitu? Mungkin sama. Jangan laki-laki itu bilang di sini, enggak padahal. Saudara, ini survei ya, ini survei membuktikan. 75% suami-suami itu dia lebih baik diam daripada ribut dengan istrinya walaupun hatinya tidak setuju. Apakah di sini termasuk yang 75% atau yang 25%? Hah? Wah, ngomong yang istrinya 25. Ini saudara. Kalau istri sudah kenapa? Bukan takut, tapi daripada ternyata hafal semua. Daripada ribut. Tetapi ini saudaraku, ini fakta. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan mempelai laki-laki tahu benar bahwa wanita itu dia tampil menjadi cahaya, dia tampil, dia mempesona, dia tampil menjadi penghibur, tetapi wanita juga tampil menjadi pasukan, menjadi bala tentara yang maaf, kalau salah maaf, sering bentak-bentak. Siapa? Bentak-bentak? Ibu-ibu kalau berani jujur, sering bentak-bentak? Lah gitu loh. Kalau yang tidak puji Tuhan. Tapi yang 75% tadi seperti itu. Saudara yang tidak itu hanya yang 25%. Itu. Waduh, luar biasa. Tetapi tetap dipuji-puji. Apa yang positif dari pasukan yang berderap-derap ini? Ada hal yang positif, saudara. Yang pertama, tentara itu sifatnya disiplin. Ya, dia disiplin. Yang kedua, tegas. Yang ketiga, pantang menyerah. Ini kayaknya ini Pak Timotius ini sedang memberi tutorial di sebelahnya ini. Yang keempat, ya, luar biasa. Pak Handoko jangan kalah. Takut mas, takut. Yang kelima, itu tugas laki-laki itu. Ya taat aturan. Tentara itu harus taat aturan. Yang keenam, dia harus mau mengikuti komando. Ya toh Bibi? Iya. Kalau suaminya bilang jangan, ada enggak tentara? Tolong ambilkan senjata. Ya ada. Siap komandan. Begitu. Suaminya sudah bicara, mak, begini ya mak. Nah ini saudaraku repotnya. Kalau punya istri, dia galak, dia tukang ngomel, dia tukang bentak-bentak, tetapi tidak disiplin.
tidak taat komando. Apalagi tadi? Tidak berani mati. Ya. Kalau mau susah-susah. Ini sengsara ini. Repot. Itu sebabnya mari kita mau dibentuk, saudaraku. Kita dibentuk menjadi satu pribadi-pribadi yang layak. Ada firman Allah di dalamnya. Puji Tuhan. Ada firman Allah di sana. Firman Allah berdiam dalam hidup saya dan saudara. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Inilah penampilan dari mempelai wanita Tuhan itu. Yesaya pasal yang ke-58. Mari Pak Sarijo tolong. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yes. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-12. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Memperbaiki tembok yang tembus. Teruskan. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah ini wanita-wanita yang bercahaya. Wanita-wanita yang terbit seperti cahaya, menerbitkan terang di dalam kegelapan, saudaraku. Ini yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Setiap langkahnya menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Menjadi sumber air yang menyejukkan bagi jiwa. Haleluya. Menjadi taman yang membawa sukacita. Membangun dalam reruntuhan, memperbaiki yang rusak, membuka jalan bagi yang buntu. Ini yang harus dilakukan oleh wanita-wanita. Kalau ini dikerjakan oleh wanita-wanita untuk menjadi penolong bagi suami-suami, maka dahsyat yang terjadi dalam rumah itu, saudaraku. Sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Yang membukakan jalan yang buntu. Memberikan terobosan-terobosan. Tetapi yang berlubang ditutup. Ya, istri itu menutupi lubang. Tembok yang berlubang. Suami, kekurangan suami ditutupi oleh keadaan istrinya. Bukan istri membuat lubang. Tapi istri penolong yang baik itu, dia sanggup menutup lubang. Tetapi dia membuka jalan. Dia membangun. Haleluya. Karena dia adalah terang. Dia bercahaya. Dan gereja Tuhan harus menjadi solusi bagi seluruh persoalan yang terjadi di muka bumi ini pada zaman kegelapan terjadi, saudaraku. Saya dan saudara tampil seperti itu. Tampil. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti apa derap langkah? Ayat yang ke-8 ini yang dimaksud derap langkah. Ya, dari tentara, para tentara. Ayat yang ke-8. Pak Sarijo, mari tolong bacakan. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kebenaran menjadi barisan depanmu.
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Iya, ini pasukan yang berderap adalah pasukan haleluya yang haleluya kompak di dalam kebenaran. Ini maksudnya. Wanita-wanita itu berderap seperti prajurit, seperti tentara. Maksudnya dia berderap kompak di dalam kebenaran. Adalah satu kekompakan. Gereja Tuhan itu adalah satu kesatuan tubuh yang harus kompak, saudaraku. Mungkin pada waktu pembahasan persoalan, permasalahan, ada sesuatu, ya saudara, hal yang baru, saudara rundingkan, ada sedikit gesekan, ada ketidaksamaan dalam persepsi, dalam pandangan dan sebagainya, itu biasa manusia. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah keputusan, hendaklah dilakukan dengan kompak. Apa yang disampaikan oleh Pak Timotius tadi, komsel dan sebagainya, polemik yang terjadi, biarkan itu terjadi. Tetapi ketika sudah menjadi keputusan bersama, kompak, lakukan itu. Amin. Kerjakan. Oh, saya tidak bisa melayani, berdoa. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Tuhan, aku orang yang tidak petah lidah, aku tidak bisa Tuhan. Aku akan menjadikan abangmu Harun, ya, menjadi nabi untuk menyampaikan kehendak Allah. Tuhan sanggup mengubah siapa saja untuk dipakai Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya gereja Tuhan itu menjadi tempat hadirat Tuhan, supaya Allah hadir di sana. Bukan untuk persaingan, saudara. Hati-hati. Sebab kalau sudah nanti jadi persaingan, ya ini belum ada nanti yang ditugaskan Pak Gembala mungkin untuk memantau, ya sesekali yang memantau ini ikut sana, langsung ya sering terjadi begitu. Haleluya. Ibadah keluarga di daerah kami di Papua sana, ada ibadah keluarga ya, dia bergilir, wah langsung mulai si A tadi di sana makan bakso, di rumahnya B makan soto, di rumahnya C dia makan pecel. Nah, untuk meringankan itu biasanya ada iuran, ada kata-kata, wah untung ya di sana hanya makan soto. Karena apa? Karena ibadah bukan untuk menghadirkan hadirat Allah di sana. Padahal kalau Allah tidak hadir di tengah-tengah ibadah kita, sia-sia ibadah kita, saudaraku. Tidak ada perkara yang dibuat yang ajaib terjadi. Dan itu terjadi pada umat Israel. Dia bertahun-tahun ada bait Allah, tetapi tidak lagi digunakan untuk hadirat Allah di sana. Tuhan Yesus marah ketika bait Allah itu digunakan untuk jual beli, tidak lagi diperuntukkan untuk mengagung besarkan dan memuliakan Tuhan. Dalihnya apa? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, untuk mempermudah orang datang, memberikan persembahan kepada Tuhan, membawa korban kepada Tuhan. Itu dalihnya. Tetapi hatinya sudah tidak ada firman. Sebab bait Allah itu adalah tempat di mana firman Allah itu ada. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita akan ditampilkan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar diubah oleh Tuhan. Ya, kalau saudara sudah menjadi bait Allah, akan terjadi satu perubahan. Alkitab mencatat, ya, bahwa dulu kamu seperti itu, dulu kamu hidup mengikuti ibadahnya nenek moyangmu, tetapi orang sekarang menjadi heran kamu sudah berubah. Amin, saudara. Jadikan orang lain heran kepada saudara. Bibi itu dulu begini, begitu saya datang ke sana, waduh baik sekali, dulu acu tak acu, dulu kemana-mana ngomongnya kasar, tetapi sekarang lembut. Ya, dulu tidak bisa menghargai suami, tetapi sekarang ini, waduh
Ibu Mesah itu kalau dengan suaminya luar biasa. Guru-guru sekolah minggu, saya dulu guru sekolah minggu, ada nyanyian bagaimana? Bapak Abraham, begitu ya Pak Sarji ya? Bagaimana itu? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Putar-putar lalu duduk. Saya dan saudara adalah anak-anak Abraham. Saudara percaya saudara anak-anak Abraham? Saudara percaya saudara anak-anak Abraham? Amin. Ya. Ibu Rus Burdanu, istrinya Abraham, kalau manggil Abraham apa? Hah? Apa Bu Eni? Tuhan. Tuhan Abraham, ada enggak seorang memanggil Tuhan terus nyuruh orang makan? Hei Tuhan, makan, cepat makan. Ada enggak? Enggak. Ge, makan dingin, ge. Ya toh Bibi? Begitu ya Bibi? Tuan Ir? Loh ketawa. Kita anak-anak Abraham, saudaraku. Ya, karena firman Allah. Karena ketetapan firman Allah. Firman Allah itu menjadi panglima dari hidup kita. Maka saudara tidak akan pernah salah kalau hidup dalam firman Allah. Amin. Kita akan dibaharui, terus dibaharui, terus dibaharui. Haleluya. Makin kita terus dibaharui. Firman itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Sedikit saya akan lanjutkan. Puji Tuhan. Saudara, bait Allah itu mengalami berbagai-bagai perubahan. Saya bacakan sedikit sejarahnya tapi tidak lengkap. Nanti saudara bisa membaca lebih lengkap. Sejak saat Yosua memasuki tanah perjanjian, maka bait Allah itu tidak lagi dibawa putar-putar. Ya. Tetapi bait Allah itu kemudian ditaruh di Silo sampai pada zaman hakim-hakim. Ya, pada zaman Samuel, bait Allah itu pernah menjadi rusak karena tabut perjanjian itu diambil oleh orang Filistin dan ditaruh di Gibeon. Nah, setelah Daud mengembalikan bait Allah kembali ke Silo, lalu Daud membuat sebuah rancangan untuk membuat bait Allah secara permanen. Tetapi baru bisa dilaksanakan pada waktu Yerusalem itu sudah direbut oleh Daud. Maka Salomo mendirikan bait Allah itu ya setelah 480 tahun sejak Israel itu keluar dari tanah Mesir. Sudah bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 itu. Nah, tetapi bait Allah yang didirikan oleh Salomo ini ya didirikan pada tahun 957 sebelum Masehi, tetapi kemudian dihancurkan oleh bangsa Babil pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, waktu itu rajanya adalah Raja siapa? Nebukadnezar. Nah, tetapi kemudian ketika Nebukadnezar itu sudah dikalahkan, maka dibangun kembali oleh Zerubabel. Dibangun kembali oleh Zerubabel
Dan pembangunannya itu jangka waktunya tidak ditulis dalam Alkitab berapa tahun. Tetapi bait Allah itu yang dibangun itu masih ada sampai pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku. Pada zaman Tuhan Yesus, tetapi suatu ketika Tuhan Yesus bernubuat tentang bait Allah ini. Coba baca Pak Arsan, coba pada Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Haleluya. Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, semuanya akan diruntuhkan. Nah, kata-kata Tuhan ini sepertinya enggak biasa, itu mungkin hanya karangan dan sebagainya, tidak mungkin itu terjadi atau itu merupakan kata-kata nubuatan saja atau kiasan saja. Tetapi kenyataannya sesudah 36 tahun sejak Tuhan Yesus mengatakan itu, maka Yerusalem diserang oleh tentara Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Dan pada saat itulah sekitar tahun 70 Masehi, maka bait Allah ini hancur, saudaraku. Dan semua perkakas-perkakasnya dijarah habis. Ya, menurut buku sejarah mengatakan bahwa sebenarnya pasukan Titus itu, dia ketika sudah mengalahkan Yerusalem, dia sudah mundur. Tidak mau berlanjut. Tetapi tentara-tentaranya melihat bahwa bait suci itu banyak sekali perabot-perabot yang dari emas. Maka tentara-tentara itu menyerbu, menghabiskan semua. Ya, emasnya dihabiskan dan hancur. Nah, saudaraku, dan itu berlangsung terus-menerus sampai ya pergerakan di Yerusalem itu terjadi, sejarahnya itu menjadi pasang surut dan sebagainya, dan berakhir pada waktu perang salib. Ya, pada waktu perang Badar. Sehingga pada akhirnya di Yerusalem inilah didirikan Masjid Al-Aqsa. Yang dulu sebelum Ka'bah itu menjadi kiblat ibadah orang Muslim, dulu masjid ini menjadi kiblatnya orang Muslim untuk beribadah. Ya, sesudah pindah ke Mekah, ke Madinah, baru terjadilah perubahan di Mekah lah yang menjadi kiblatnya. Nah, tahun 1967, ya, kelompok orang-orang Yahudi yang ada di Inggris, mereka bersatu. Ya, mereka bersatu lalu bisa merebut kembali Yerusalem dan mendirikan negara Israel. Hal pertama ketika mereka menginjakkan kaki di Yerusalem, seruannya adalah mau membangun kembali bait Allah itu dalam jilid yang ketiga. Jilid yang pertama dibangun oleh Musa, yang kedua dibangun Salomo, dan sekarang mereka ingin membangun kembali. Tapi apakah mungkin itu dibangun? Sebab di dalam masjid, di dalam bait Allah itu sekarang sudah berdiri Masjid Al-Aqsa. Kalaupun itu dipaksakan mungkin bisa, karena Israel didukung oleh Uni Eropa, oleh Amerika. Tetapi apa yang akan terjadi? Di situ sangat erat sekali konflik kepentingan, saudaraku. Akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat kalau itu sampai dikerjakan, dilakukan. Walaupun sampai hari ini semangat mereka masih ingin membangun kembali bait Allah di tempat itu.
Haleluya. Kalau itu terjadi, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas dunia ini. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya apa sih esensi dari bait Allah itu? Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 6. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Iya, dan bukan oleh manusia. Teruskan. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ya, terus. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya, terus. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, ini saudaraku. Pelayanan itu adalah gambaran dari apa yang ada di surga. Jadi bait suci yang di bumi, yang buatan manusia ini merupakan gambaran, merupakan pola dari apa yang ada di surga. Mengapa bait suci yang di bumi ini berubah-ubah bentuknya? Mengapa sudah dibangun Allah di situ? Duduk dulu Pak Sarjo. Silakan duduk dulu. Ya. Mengapa sudah di situ sudah dibangun? Kan bait Allah itu ada hadirat Tuhan di sana. Tetapi kalau ada hadirat Tuhan, ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Tetapi berkali-kali Allah memperbaharui perjanjian, berkali-kali bangsa Israel dia melanggar perjanjian. Dia mengabaikan perjanjian. Tidak lagi bait Allah dihadirkan untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah mereka, saudaraku. Ya. Orang Yahudi terlalu bangga dengan bait Allah. 46 tahun aku membangun ini. Dan kamu akan membangun hanya dengan 3 hari. Terlalu bangga dengan hal-hal fisik. Padahal yang dimaksudkan Allah, bait Allah itu tempat di mana Allah diam, di mana kerajaan surga itu berada di sana. Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Tetapi sekali lagi Allah itu kudus. Dia tidak akan tinggal di tempat di mana orang-orang yang hidup tidak dalam kekudusan. Haleluya. Bagaimana orang yang tidak kudus bibirnya, Tuhan sanggup menguduskan bibir. Tuhan sanggup menjamah bibir saya dan saudara. Aku ini orang yang najis bibir. Maka Tuhan mengulurkan api, menjamah lidah orang itu. Aku ini orang yang tidak kudus dalam perbuatan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan sikap tingkah laku. Tuhan sanggup mengubah hati kita, saudaraku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Kita belajar itu. Ya, sebab kita bukan berada di dalam bait suci buatan manusia. Di sini sudah ada pelayan, sudah ada banyak imam-imam yang mempersembahkan persembahan tiap tahunnya. Tetapi bait suci yang kudus itu dibangun atas dasar korban Kristus, saudaraku. Tadi bangun atas dasar korban Kristus. Kristus
Dia berkorban, membawa darahnya sendiri untuk siapa? Untuk membangun hidup saya dan saudara. Kenapa kita mengingkari janji itu? Begitu mudahnya kita menjadi suami, kita tidak bisa menyayangi istri. Begitu mudahnya menjadi istri, tidak bisa menghormati suami. Begitu mudahnya anak-anak berontak kepada orang tua, menyakitkan hati orang tua. Begitu mudahnya orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Di mana bait suci itu? Di mana? Haleluya. Ayo kita bangun kekudusan bait suci itu. Sebait suci itu pelayanannya dari surga. Doa Tuhan Yesus, turunlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi ini tercipta bait Allah. Selesaikan dulu Pak Salija. Selesaikan dulu. Haleluya. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Terus, Tetapi sekarang kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Amin. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Teruskan. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amin saudara. Amin. Pelayanannya sekarang lebih mulia. Sebab apa? Yang dilayani adalah bait suci yang hidup. Mendapatkan perjanjian yang lebih baru. Kalau bait suci yang buatan manusia yang masih merupakan pola gambaran saja, ada kemuliaan Allah. Ya, ayat yang terakhir. Haleluya, Keluaran 40. Haleluya. Ayat yang ke-34. Keluaran 40 ayat yang ke-34. Mari Pak Sarjo. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Ya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, ketika bait suci itu sudah selesai didirikan, maka kemuliaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Ada tiang awan di sana. Di atas bait suci itu ada tiang awan dan tiang api. Pada waktu siang hari, dia akan memberikan kesejukan. Dia akan melindungi dari teriknya matahari. Dan pada waktu malam hari, dia akan memberikan kehangatan. Ini bait suci yang dibuat oleh Musa. Nah sekarang bait suci yang dikerjakan oleh korban Kristus lebih dari itu kemuliaannya saudaraku. Sekarang bergantung saya dan saudara. Mau enggak kita dipresisi, dibentuk, dibuat supaya kita hidup di dalam kekuatan hadirat Tuhan. Ya, kalau bait suci itu sudah dibangun, maka di sana ada kasih Allah. Di sana ada firman Allah. Di sana ada kuasa Roh Kudus yang mengurapi. Dan di sana ada perlindungan dari Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Mau enggak saudara dibangun menjadi bait suci? Tergantung saudara, tergantung kita. Mau enggak nikahmu berbahagia?
Siapa yang membangun nikah yang bahagia itu kalau kita sudah menempatkan diri menjadi bait Allah. Mau enggak saudara hari ini dikuduskan? Dilepaskan setiap dosa dan pelanggaranmu. Mau enggak ketika saudara mengaku dosamu, lalu Tuhan mengampuni engkau? Akan terjadi pemulihan yang besar. Mau enggak? Tundukkan kepala dan renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau dibentuk. Aku mau dibentuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya sebenarnya mau mengundang saudara yang mau didoakan ke depan, tetapi tempatnya tidak memungkinkan itu. Saudara yang mau mengalami kuasa pendamaian, mau ditolong oleh Tuhan, serahkan. Tidak harus saudara maju ke depan, Tuhan tahu hatimu hari ini. Tuhan tahu hatimu hari ini. Saya tetap akan mendoakan saudara dari tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Ya, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Allah sedang menjamah saudara. Haleluya, sembah dia. Haleluya, 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 haleluya. Allah sedang menjamah, Allah sedang menjamah, Allah sedang menjamah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara singer menyanyikan dengan sayup-sayup, siapa saudara yang hari ini mau ditolong oleh Tuhan? Apapun yang menjadi persoalanmu, siapa yang mau ditolong oleh Tuhan? Mungkin penyakit, mungkin persoalan rumah tangga, nikah, atau ekonomimu saat ini sedang jatuh. Saudara berdiri di tempat saudara saja. Saudara berdiri di tempat saudara saja. Angkat kedua tanganmu, serahkan kepada Tuhan. Saya akan doakan saudara. Haleluya. Terima kuasanya. Angkat tanganmu, terima kuasanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Aku percaya dalam nama Yesus lepas, dalam nama Yesus sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ya, turunkan tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mari pelayan perjamuan saya ke depan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Perjanjianmu ini, firmanmu ini akan dimeteraikan dengan kekuatan kuasa perjamuan kudus, hingga kami semua mengalami sesuatu yang baru. Mujizat terjadi bagi kami semua. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami pasti ditolong oleh Tuhan. Layakkan para pelayan perjamuan ini untuk membagi-bagikan tubuh dan darahmu. Dan kami percaya setiap kami sudah diperdamaikan dengan Allah, kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut dan terima tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saatnya sidang kekasih Tuhan tengadahkan hati. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah ilahi dalam kekuatan kuasa pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Bapa di surga melimpah dalam persekutuan dan cinta kasih dari putranya yang tunggal, dan damai sejahtera yang kerjakan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Terimalah di dalam berkat ilahi, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.